wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rekan-rekan semua yang semoga selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan karunia ilmu dan selalu mendapatkan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka, merupakan aplikasi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan semua apa yang Allah inginkan dari kita hamba-hambanya. Tidak lupa juga salawat bertangkaikan salam terus kita haturkan untuk manusia mulia sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah berjasa kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati rasanya iman dan indahnya Islam, sehingga kita di sini juga bisa saling bertatap muka di atas tali ukhuwah al-islamiyah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita hingga akhirat nanti dan menjadikan kita sahabat-sahabat di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Teman-teman semua, alhamdulillah sekarang kita mulai ke penghujung perkuliahan di Traditional Chinese Medicine. Semoga di perkuliahan awal teman-teman bisa mengambil faidah dalam kedokteran tradisional ini. Tentunya teman-teman sekalian butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa memahami traditional Chinese medicine ini secara mendalam. Ada yang butuh 5 tahun, 10 tahun, 15 sampai 20 tahun hingga benar-benar matang di dunia traditional Chinese medicine maupun tibbun nabawi. Namun teman-teman sekalian, tidak ada 10 langkah kecuali kita melangkah dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar, baik itu belajar secara mandiri ataupun belajar dengan orang-orang sekitar kita. Dan ingatlah teman-teman sekalian, kerendahan hati dapat membuka semua wawasan yang ada. Terus belajar merendahkan hati, karena keilmuan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan hati-hati yang lapang dan hati-hati yang tenang. Teman-teman semua, saya tidak ingin berpanjang lebar di kalimat pembuka ini. Pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk sesuai dengan tema yang telah disebarkan oleh pusat tentang teori meridian. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teori meridian ini secara medis tidak diakui. Jadi dia tidak ada secara medis. Namun di medis kita mengenal dengan sistem syaraf yang itu bisa yang itu bisa disentuh. Pada ahli-ahli operasi saraf misalnya, pada spesialis saraf itu masih bisa disentuh, masih bisa diperbaiki. Dan jalur lainnya adalah vaskuler atau pembuluh darah, baik pembuluh darah besar dari segi arteri, kemudian pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Itu adalah jalur. Jadi di dalam tubuh manusia itu minimal sekali kita memahami ada 3 jalur. Secara medis itu ada, dan secara tibbun nabawi begitu, itu ada syaraf dan ada yang namanya pembuluh darah. Di dalam kedokteran klasik teman-teman sekalian, khususnya kedokteran Cina, kedokteran Yunani, kedokteran Timur begitu, mereka mengenal dengan yang namanya jalur meridian, di mana jalur meridian ini mengalir di dalam tubuh manusia, Saya coba ingin membawa teman-teman kepada satu buah ilustrasi, misalnya dengan segala kerendahan hati kita coba mengambil satu fenomena alam teman-teman sekalian. Kalau pembuluh darah itu adalah seperti jalan raya,
Pembuluh darah itu seperti jalan raya yang di sana itu mengalir darah, mengalir sel-sel, ya, mengalir nutrisi-nutrisi. Maka syaraf itu teman-teman sekalian seperti rel kereta api. Rel kereta api, ya, yang juga dapat mengangkut pesan dan kesan. Dan itu juga masih bisa nampak, masih bisa kita lihat secara kasat mata ketika dilakukan operasi bedah misalnya. Sedangkan ada jalur meridian. Jalur meridian ini kita anggap seperti jalur kereta api di terowongan bawah tanah. Tidak semua bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu tadi saya berpesan kepada rekan-rekan semua untuk coba memiliki jarum. Insya Allah pada akhir nanti kita coba mendeteksi jalur meridian, keberadaan jalur meridian pada beberapa titik saja insya Allah. Jalur-jalur ini teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita tentang keseimbangan jiwa dan organ. Ya, di sini saya coba sambungkan dengan jiwa. Karena kenapa begitu ya? Karena teman-teman sekalian, jiwa yang terombang-ambing atau jiwa yang tidak bagus itu akan menciptakan yang namanya stagnasi qi. Jiwa yang tidak terkendali itu akan menyebabkan stagnasi qi. Jadi qi-nya macet. Ya, kalau teman-teman punya kamus begitu tentang qi, khususnya pada liver 3 misalnya, itu di sana ada tertulis menenangkan hati. Kalau kita coba analogikan teman-teman sekalian, menenangkan hati. Saya coba tanya kepada rekan-rekan semua, rahimani wa rahimakumullah. Ketika tertulis di sana, tertuang di kitab itu misalnya, menenangkan hati. Sekarang yang ditenangkan itu hatinya atau emosi yang ada pada hati itu? Emosinya. Ada yang emosinya. Karena hati ya gitu-gitu saja. Dia nggak kemudian berontak pindah sana pindah sini, tidak. Tetapi yang ditenangkan adalah emosinya atau kita sebut dengan jiwanya. Kita telah belajar tentang 5 unsur teman-teman sekalian di pertemuan-pertemuan lalu. Semua emosi, semua organ itu punya emosi. Semua organ itu punya jiwa. Ya, oleh sebab itu berarti sangat signifikan sekali bahwa penyakit itu bisa disebabkan oleh jiwa, juga bisa disebabkan oleh organ. Oleh organ bagaimana? Dengan pola makan yang salah, misalnya dengan benturan, kita kena dengan paparan angin luar, kita kena dengan tugas-tugas berat, sehingga organ kita menjadi lelah, memikul benda berat misalnya. Walaupun itu juga nanti ada kaitannya dengan jiwa. Baik, menyentuh semua ini teman-teman sekalian pada semua jenis terapi sebenarnya mengembalikan keseimbangan antara dua pasang ini, antara jiwa dan raga. Antara jiwa dan raga. Misalnya pada vaskuler, di sana ada kita bekam, di sana juga ada yang namanya hirudo atau terapi lintah, ada vasdu, ya, kemudian ada bleeding dan lain sebagainya. Kemudian pada saraf apa? Kita bisa melakukan manipulasi tulang belakang, totok saraf misalnya. Totok apalagi yang berkaitan dengan syaraf itu sama saja. Kemudian pada titik meridian kita juga punya terapi-terapinya seperti apa? Akupuntur, akupressor, kemudian jarum akupuntur yang kecil-kecil itu ya. Kemudian tekanan ringan dan lain sebagainya itu juga termasuk dari bagian terapi. Jadi ketiga ini teman-teman sekalian dari vaskuler, syaraf dan meridian itu disentuh untuk mengembalikan ketenangan jiwa dan mengembalikan kedamaian dari organ, ketenangan jiwa dan kedamaian dari organ. Nah, saya coba kasih pembukaan dulu ya teman-teman sekalian ya. Nanti setelah ini kita coba masuk ke slide. Kita mengenal jalur-jalur meridian yang ada di dalam tubuh manusia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teori meridian ini ya berbicara tentang jalur yang ada pada tangan dan jalur yang ada pada kaki. Jalur juga yang berada di depan tubuh dan jalur yang berada di belakang tubuh. Ya.
Totalnya ada sekitar 361 jalur meridian. Maaf, ada 361 titik meridian. Ini belum nanti kita berbicara tentang meridian di telinga, kepala, dan sebagainya. Ini adalah titik umum saja, titik yang umum. Kemudian teman-teman bisa tulis ya. Kemudian teman-teman sekalian ada 14 meridian utama. Ya, ada meridian limpa, ada meridian jantung, ada meridian liver, ada meridian ginjal, ada meridian paru, dan ada meridian ren dan du. Ren itu adalah meridian yang mengalir di depan tubuh ini, dan du itu adalah meridian yang mengalir di belakang, di area tulang belakang, sisi kiri dan kanan. Nah, di pembahasan yin dan yang, kita membahas juga tentang sisi-sisi tubuh, di mana setiap tubuh itu memiliki sisi yin dan yang. Meridian ini teman-teman sekalian mengalir di tangan dan kaki, di meridian yin tangan dan meridian yang tangan. Apa itu meridian yin tangan? Meridian yin tangan adalah meridian yang mengalir di dalam tangan sini, di bagian dalam yang tidak terkena sinar matahari. Sedangkan bagian yang tangan itu mengalir di luar sisi tubuh manusia atau di luar sisi tangan ini. Begitu juga dengan kaki teman-teman sekalian. Ya. Bagian dalam itu bagian yin kaki dan di luar bagian yang kaki. Ya. Sekarang apa saja itu bagian yin tangan dan bagian yang tangan atau bagian yin kaki dan bagian yang kaki? Teman-teman bisa tulis ya. Bagian yin tangan, teman-teman sekalian, bagian putih tangan kita ini, baik kiri maupun kanan, itu mengalir 3 jalur meridian. Itu mengalir 3 jalur meridian. Bagian yin tangan, teman-teman sekalian, ini ada jalur jantung, ada jalur perikardium, dan ada jalur paru-paru. Bagian yin tangan itu ada jantung, ada perikardium, dan ada paru-paru. Sedangkan bagian yang tangan di sini ada mengalir 3 meridian juga. Ada usus kecil, ada triple burner, dan ada usus besar. Jadi di masing kanan dan kiri ada 3 meridian yin dan ada 3 meridian yang. Baik, apa yang ada di kaki sekarang? 3 meridian di yin, yaitu bagian dalam kaki teman-teman itu. Di sana mengalir 3 meridian juga. Bagian yin di dalam, bagian yin kaki, itu bagian di dalam kaki mengalir ginjal. Ada meridian hati dan meridian limpa. Kemudian di bagian yang kaki atau di bagian luar, ya, di bagian luar kaki itu mengalir di sana meridian lambung, meridian empedu, dan kandung kemih. Ya. Kemudian di tengah tadi teman-teman sekalian di bagian dada dan punggung yang kita sebut dengan meridian ren dan meridian du. Ya. Yang sering digunakan adalah meridian-meridian di tangan. Walaupun nanti di punggung dan di depan juga terkadang digunakan. Namun sebagian praktisi itu mengkombinasinya dengan bagian du yang ada di belakang dengan menggunakan al-hijamah atau berbekam. Ya, maka konsep kedokteran Arab klasik atau konsep kedokteran timur teman-teman sekalian, bagaimana mengambil kesimpulan dari sebuah diagnosa dan di treatment dengan banyak terapi itu bisa masuk. Ya, nanti tergantung dengan diagnosa yang kita semua tegakkan. Baik. Untuk pertanyaan nanti kita coba akhirkan insya Allah. Nah, kita coba melihat lagi nih teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang jalur, berarti di sana ada yang mengalir. Kalau kita berbicara tentang jalur, berarti kita berbicara tentang ada sesuatu yang mengalir. Darah mengalir di pembuluh darah, ya. Energi mengalir di meridian, dan pesan mengalir di sistem syaraf. Nah, ini adalah kombinasi antara medis dan antara antara timur dengan TCM. Kita ulangi lagi. Darah
dengan segala apa yang ada di dalam pembuluh darah itu mengalir di pembuluh darah. Kemarin kita berbicara tentang darah nanti berhubungan dengan jantung, liver, dan limpa. Kemudian pesan-pesan itu jalan melalui sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, saraf-saraf manusia yang banyak itu. Dan qi itu mengalir di dalam jalur meridian ini. Nah, sekarang bagaimana dia ngalirnya gitu ya. Nah, tangan teman-teman sekalian tadi kita sebutkan ada yin tangan, ada yang tangan. Moksanya mana? Yin tangan, ada yang tangan. Oh, di sana udah ya. Bagian yin ini teman-teman sekalian, tadi bagian yin ada jantung, ada perikardium, dan ada paru-paru. Kalau misalkan dia mengalir dari atas ke bawah. Jadi dia mengalirnya dari atas ke bawah. Kita ulangi lagi. Bagian yin tangan itu meridiannya ngalir dari atas ke bawah. Insya Allah. Sedangkan bagian yang tangan itu mengalir dari atas atau dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Sebentar. Yang akun Zoom-nya Pak Zulhan mohon di ini ya, di off dulu mic-nya. Sama mobil. Monggo Pak. Iya. Pak Sulkan minta tolong di off dulu mic-nya. Kang Dendi minta tolong ya di ini. Diatur dulu ini mic-nya, nggak bisa saya off-kan ini dari sini. Kang Dendi mohon bantuannya. Baik. Kita ulangi lagi, teman-teman sekalian, perjalanan meridian ini, bagian yin tangan, di sana ada apa tadi yin tangan, teman-teman? Ada jantung, ada perikardium, dan ada paru-paru. Aliran meridian dari bagian yin ini mengalir dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah sini. Sedangkan bagian yang tangan, ya, bagian yang tangan tadi ada apa saja? Ada usus kecil, ada tripper Barner, dan ada usus besar. Dia mengalir dari ujung sini atau dari bawah begitu ya, dari bawah ke atas. Maka teman-teman ya, kalau secara tradisional Chinese medicine kita pijatnya nanti kita menggunakan jalur meridian. Maka ini turun ke bawah, ini naik ke atas. Ini turun ke bawah, ini naik ke atas. Saya pernah melihat sebuah cuplikan tentang wudhu yang bersanad begitu ya. Artinya memang ini turun-temurun dari Nabi SAW. Ternyata cara mencuci tangan itu subhanallah dengan menggunakan air yang diambil di sebuah wadah itu dialirkan dari luar dan dibasuh ke dalam. Jadi sesuai sekali dengan jalur meridian. Ini dibasuhnya begini sampai kepada siku kemudian dibuang keluar. Persis dengan jalur meridian dan itu ternyata menguatkan organ 6 pada organ tangan. Tadi ada apa saja organ di tangan? Bagian yin ada jantung, perikardium itu adalah selaput jantung dan ada paru-paru. Bagian yang tangan itu ada usus kecil, ada triple Barner dan ada usus besar. Ya. Kemudian bagian kaki teman-teman sekalian, bagian yin kaki yang ada di dalam kaki teman-teman ya, bagian dalam kaki itu, bagian sini berarti tadi di bagian yin kaki ada ginjal, ada hati, dan ada limpa. Bagian yang tertutup ya, bagian dalam. Ternyata bagian yin kaki ini dia mengalir dari bawah ke atas. Terbalik ya, agak menyilang dengan konsep tangan tadi. Jadi bagian yin kaki itu dia mengalir dari bawah ke atas. Bagian yang kaki itu mengalir dari atas ke bawah. Berarti mijitnya juga sama nanti kalau ingin menguatkan organ kita mijitnya melalui jalur meridian. Baik, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan tidak? Setelah itu kita masuk ke jalur-jalur meridian yang ada. Coba saya buka dulu di chat ini kayaknya sudah ada masuk. Ya. Oh iya, tidak ada ya. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan.
Saya coba sedikit-sedikit dulu ya. Mau bertanya Ustadz, Ya, monggo silakan. kalau bagian di telapak tangan ini berarti masuknya yin tangan ya. Telapak kaki juga berarti yin kaki masuknya ke yin kaki ya. Baik. Dari Kaki iya, yin itu di dalam. Pokoknya yin itu adalah yang berwarna putih, yang itu yang berwarna gelap. Jadi yang tertutup dari sinar matahari itu semuanya yin. Yang terbuka semuanya adalah yang. Bisa ditangkap, akhir? Baik, terima kasih Ustadz. Saya barakallahu fikum. Baik, ada yang masuk. Triple itu apa? Baik. Triple burner itu yang kita sebut dengan tri pemanas. Tri pemanas ini adalah gabungan antara paru-paru, limfa, dan ginjal. Paru-paru, limfa, dan ginjal. Tempatnya di mana? Kita akan cek nanti di jalur meridian. Insyaallah. Berarti kalau mandi harus sesuai aliran meridian saat gosok sabun. Kah? Ya baik. Ya kalau ingin melakukan terapi, ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Kalau ingin melakukan terapi, tetapi kalau hanya mandi biasa, kita kan biasanya mandi hanya gini-gini saja ya. Mandi biasa saja tidak apa-apa insya Allah. Pada mandi sebenarnya ada teknik terapi teman-teman sekalian yang sering digunakan oleh orang-orang Jepang. Caranya bagaimana? Dengan shower. Itu lebih aman, lebih bagus. Saya sih nggak ada shower ya di sini, teman saya buat shower-showeran di rumah itu. Jadi mandinya itu dengan menggunakan air yang sifatnya itu terus-menerus, continue dia. Tapi kalau disiram, kemudian sabunan, disiram, sabunan, itu panas dingin tubuh itu sangat harus segera beradaptasi dengan itu. Ketika tubuhnya dingin, dia langsung menaikkan suhu tubuh. Ketika efek dinginnya itu mulai hilang, maka tubuh harus menaikkan dingin dan menurunkan panas. Jadi dia sering begini. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran. Perikardium itu adalah selaput jantung, pembungkusnya jantung. Baik, silakan ada yang ingin bertanya langsung. Ini dari Mbak Lidwiana Purwani. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya mau tanya, jadi kalau misalkan ada salah satu rekan gitu yang atau kita sendiri terkena misalnya mohon maaf kayak tiba-tiba sesak nafas atau tiba-tiba jantungnya tidak berdetak dengan sempurna karena kaget atau karena dia memang mempunyai penyakit, kita bisa bantu pijatnya dengan arah yang seperti yang tadi Ustadz bilang mungkin ya, pertolongan pertamanya dari yang urutan yang di luar itu ke atas, lalu yang di dalam itu ke bawah, bisa seperti itu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kasus iya, kita gunakan hal seperti itu. Jadi kita mengembalikan kestabilan dan kelancaran Q-nya saja. Bisa dicoba, insya Allah bagus. Baik, itu mungkin. Ya, terima kasih Ustadz. Saya jazakallah. Sama-sama. Baik, cukup ya itu dulu ya. Sekarang kita coba masuk ke screen, ke materi. Saya coba share screen dulu ya. Baik. Ini sebenarnya materi pelatihan TCM ya. Cuman saya belum buat untuk materi diploma. Saya di angkatan sebelumnya kita bahas menggunakan buku. Saya coba simpulkan ke sini sekarang. Nah, dengan keterbatasan waktu yang ada, teman-teman, saya coba membaca sedikit dengan cepat ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik juga. Nah, sebentar. Baik. Ada jantung, teman-teman sekalian. Kita sambil memurojaah ya. Ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan tapi kecil. Kelihatan Ustaz kecil. Baik, kecil. Kalau begini gimana?
Nah, ini lebih besar. Ya. Oke, baik. Oh iya, baik. Nah, ini video saya masih kelihatan juga ya? Kelihatan. Kelihatan. Pada malam hari ini teman-teman sekalian, nanti di akhir sesi kita akan coba menusuk di 3 titik saja ya. Titik-titik yang sering kita gunakan nanti ada pada usus besar, ada pada liver, dan ada pada limpa. Baik, kita coba fokus ke sini dulu. Sekarang kita coba melihat jantung. Jantung itu berdetak dan dia mengalirkan darah. Dia juga punya yang kita sebut dengan SA node atau kelistrikan-kelistrikan khusus pada jantung. Ternyata kelistrikan pada jantung ini teman-teman sekalian sangat dipengaruhi oleh qi yang diberikan oleh si liver. Liver itu adalah ibu dari si jantung. Nah, ini adalah kombinasi konsep dari medis dan tradisional Chinese medicine. Ternyata nyambung dia. Ini ada beberapa fungsi jantung. Sekalian kita murojaah apa yang sudah kita sampaikan di 5 unsur bila hari ya. Fungsi jantung diantaranya mengontrol darah, dia nampak pada lidah, termanifestasi di wajah dengan warna yang merah dan cerah, mengontrol keringat dengan keringat yang bagus saat berolahraga, tidak keringat tiba-tiba begitu ya, mengatur rasa enjoy dan senang, dan tentunya rasa ini teman-teman sekalian sangat dipengaruhi oleh qi atau jiwa dari liver. Teman-teman masih ingat ya, kalau semua jiwa itu akan dikoreksi oleh liver. Ketika liver seseorang itu lemah, dalam arti dia itu ekses jiwanya, maka nggak bisa dia mengoreksi jiwa-jiwa yang masuk ke dalam hati itu. Sehingga hatinya bisa rusak, dalam arti rusak cinya jadi berantakan. Sehingga jantung terkadang menjadi berdetak kencang. Kemudian dia mengatur pikiran, mental, akar. Dia juga mengatur kualitas tidur dan mengatur imajinasi. Ketika rekan-rekan punya imajinatif yang kuat, maka jantung cenderung kuat. Ya. Kemudian dia sebagai istana sen. Ya. Dia sebagai istana sen. Ini sebenarnya kalau kita bahas ini panjang sekali teman-teman. Soalnya kalau kita bahas tentang istana sen, maka kita berbicara tentang sebuah istana yang isinya hanya kebahagiaan. Ketika seseorang terdiagnosa kasus-kasus jantung apapun namanya, maka dia telah rusak istana kebahagiaannya itu. Maka Islam teman-teman sekalian dari banyak doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita melalui lisan mulia Nabi kita, itu bagaimana kita menjadikan istana sen ini, jantung ini selalu dalam keadaan tenang dan damai. Dengan segala hiruk pikuk kehidupan dunia ini, jantung tetap baik, ya. Nah, dia terletak di rongga dada atau di organ atas, ya, di bagian jauh atas. Meridiannya teman-teman sekalian ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, jantung ini adalah meridian yin. Yin itu adalah meridian yang mengalir dari atas ke bawah, dari atas ke bawah sini ya, tangan ya. Nah, ini dia teman-teman sekalian, coba teman-teman lihat adanya semuanya di dalam. Ya, tentunya nih kalau kita berhadapan langsung enak ya kita main gambar-gambar ya. Tapi ini secara imajinasi teman-teman insya Allah sudah bisa masuk. Baik. Dia berjumlah ada 9 di sini teman-teman sekalian. Nah, ini bisa kita lakukan pemijatan untuk meringankan keadaan-keadaan pada jantung itu dengan keluar. Ini dengan keluar. Makanya masuk angin di awal kita masuk angin teman-teman sekalian, maka kita pijatnya keluar. Karena dia masuknya itu dia ke dalam, kita pijatnya keluar. Bagaimana di yang tangan? Sama untuk kasus masuk angin teman-teman sekalian, kita bisa membuangnya keluar. Ya, ini juga dibuangnya keluar karena sedang terserang angin patogen, maka kita buang keluar. Baik, ini jantung ya. Teman-teman bisa mencoba untuk memencet-mencetnya. Dia ada di bagian dalam dari ujung jari kelingking teman-teman sekalian, kemudian masuk ke sini, masuk lagi ke sini, terus ke dalam, ya, sampai ke ketiak sini. Ini adalah bagian-bagian dari
jantung. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini fungsi dari jantung ya. Kita lewati dulu. Nah, sekarang kita masuk ke perikardium. Nah, tadi yang ditanyakan tadi, perikardium adalah pembungkus jantung. Perikardium adalah pembungkus jantung. Pembungkus jantung ini teman-teman sekalian yang sering kita sebut dengan protektor dari jantung. Jadi semua penyakit, semua emosi sebelum menancap ke jantung, maka dia harus fight dulu dengan yang namanya perikardium. Dia harus berantem dulu, begitulah bahasanya. Dia harus bisa menembus dari perikardium ini. Ya. Maka orang-orang dengan kasus-kasus jantung itu berarti perikardiumnya sudah tembus, sudah lemah. Ya, bisa dari bawaan, bisa dari emosi hati yang terlalu ekses, ya, atau bisa dari makanan-makanan yang mengeringkan jantung. Makanan-makanan pedas berlebih, pahit berlebih, asam berlebih, sama saja. Ya. Dia sebagai pelindung jantung, dia sebagai penyelimut jantung, dia sebagai protektor jantung. Terkadang kasus-kasus yang telah masuk ke perikardium memberikan isyarat-isyarat seperti jantung tuh tidak nyaman. Sehingga nanti itu timbul yang namanya panas tinggi, yang kita sebut dengan hiperpireksia di dalam medis. Delirium. Kemudian hal lainnya adalah nyeri di area jantung yang timbul tiba-tiba. Ini sudah mulai masuk ke jantung. Kita setiap hari terserang patogen angin, teman-teman sekalian. Maka kita harus kuatkan tameng utama kita, yaitu paru-paru dan limpa. Ya. Baik, kita coba lihat titik-titik meridiannya. Meridian yin paru, meridian perikardium ini adalah masuk di dalam meridian yin tangan. Jadi dia berada di bagian dalam. Ya. Dia berada dari jari mana nih namanya? Jari tengah ya. Ya, jari-jari tengah. Terus dia naik sampai ke tengah sini teman-teman sekalian. Terus naik lagi sampai ke area ketiak, sampai ke dada. Dekat-dekat sih, dia nggak berjauhan antara satu meridian dengan meridian lainnya. Titik ini teman-teman sekalian yang cukup sering digunakan itu namanya titik PC6 ini. Mana? Ya ini titik Nieguan ini. Jadi teman-teman bisa pencet aja ya. Nah, itu sakit. Kalau sakit di situ nanti bisa ditusuk. Ambil tengah-tengah antara dua tendon itu. Nanti dia kena titik PC-nya itu. Ya. Ini dilihat-lihat dulu ya. Kemudian kita masuk ke titik liver. Baik. Nah, liver teman-teman sekalian sebagaimana yang sering kita sampaikan, dia adalah komando. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman ya, karena mungkin kita punya waktu yang tidak begitu lama, jadi saya coba jalan saja dulu ya. Sebenarnya kalau dibahas ini cukup panjang ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk memahaminya. Nah, liver ini teman-teman sekalian sebagaimana yang sering kita sebutkan, dia adalah komando dari jiwa. Dia komando dari jiwa. Jadi semua jiwa-jiwa itu baik maupun buruk itu akan dinetralisir oleh si liver. Tugas liver ini berat teman-teman sekalian. Tugas liver ini berat. Dia harus menetralisir racun di dalam makanan yang berbentuk fisika. Yang berbentuk metafisik, kalau boleh kita sebut metafisik ya, yang tidak terlihat, maka emosi-emosi itu dia juga kontrol oleh si liver ini. Makanya kalau orang sakit hati itu megangnya ya di dada, antara antara liver dan jantung sebenarnya. Yang kita sebut dengan sanubari qalbu. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sonaubar namanya. Yaitu seperti ada suatu tali ikatan antara jantung dan liver ini yang nggak pernah bisa dipisah ya. Ya, kalau sudah terpisah nih biasanya orangnya itu suka lupa diri. Nah, ini biasanya sudah mulai kacau antara liver dan jantungnya.
dia teman-teman sekalian memiliki atau termanifestasi terhadap intelektual dan imajinatif. Mirip tadi dengan jantung ya. Dia bersifatnya adalah intelektual. Jadi kalau orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan pola pikir, itu bisa kita cek pada liver dan jantungnya. Ya. Nah, kemampuan membuat rencana juga ya. Rencana-rencana yang bagus, rencana-rencana yang masuk akal, itu berarti livernya bagus. Namun terkadang para intel itu terkadang buat rencana itu yang nggak kita sampai habis pikir gitu. Itu memang sudah terlatih, beda jalur dia teman-teman sekalian. Saya kebetulan punya beberapa kenalan dari Intel, Masya Allah ya. Kemudian ada energi kreatif dalam diri, dalam mendorong sebuah pertumbuhan. Ya. Jadi anak-anak yang ingin tumbuh, itu kita kuatkan livernya teman-teman sekalian. Liver jiwa maupun liver organ. Jadi jangan diracuni dengan makanan dan jangan diracuni dengan emosi-emosi yang buruk. Kemudian liver ini adalah melihat arti kehidupan. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang yang penuh hikmah, maka lihat segala kehidupan apa yang kita jalani. Lihat apa yang ada di sekitar kita. Kalau orang-orang terdahulu seperti Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Imam Atha bin Rabah, Imam Atha Al-Khurasani, dan lain-lain mereka itu sangat melihat kehidupan itu menjadi hikmah-hikmah yang luar biasa. Jadi ucapan-ucapan mereka itu terlalu singkat, tetapi maknanya itu luas. Jadi kalau teman-teman menemukan orang yang kata-katanya itu singkat, padat, jelas, atau singkat, padat, tapi maknanya itu luas, kemungkinan mereka adalah orang-orang yang telah belajar bagaimana melihat arti kehidupan. Makanya Nabi kita alaihissalam disebut dengan kata-kata beliau itu adalah jawami'ul kalim. Satu kalimat memiliki beribu makna. Baik. Dia memelihara otot dengan menyediakan syai'. Nah, dia memelihara otot dengan menyediakan yang namanya darah. Jadi otot kita, teman-teman sekalian, itu kan ditanggung jawabi oleh limpa. Maka limpa sama liver ini sudah kayak teman untuk bagaimana otot itu tetap fleksibel, dia tetap kuat, dan lain sebagainya. Di sini buat teman-teman para bekam, para hijamers, kalau melihat ototnya pucat, pastikan darah nggak sampai atas. Darah nggak akan ke atas kalau nggak ada chi. Darah nggak akan sampai naik ke atas kalau nggak ada chi. Jadi terkadang beberapa ada yang WA ke saya begitu, setelah dikop kok pucat terus nih darahnya kok nggak ada. Itu defisiensi chi dan she. Tetapi tensinya tinggi, itu defisiensi chi dan she. Jadi itu adalah kondisi di mana tubuh kekurangan darah dan tubuh kekurangan energi. Bagaimana dengan orang yang anemis, matanya masih bagus, kukunya masih bagus, tetapi lidahnya ada merahnya dan ada pucatnya. Baik, dia defisiensi chi, sehingga darah tidak bisa didorong naik ke atas, teman-teman sekalian. Maka cara pengobatannya adalah kita tonik chi-nya dulu, baru kita buang darahnya setelah 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Itu kalau dari yang saya kombinasikan antara bekam medik, Tibun Nabawi, dan TCM. Kita coba lihat jalur meridiannya. Jalur meridian liver, teman-teman sekalian, ternyata panjang. Artinya dia sampai kepada area perut. Maka kasus-kasus perut ya itu bisa disebabkan oleh liver. Nah, di sini kita sudah coba melihat teman-teman sekalian. Jadi memahami jalur meridian itu tidak sebatas hanya titik 1, 2, 3 sampai berapa gitu, tapi kita lihat dia mengalir dan dia menjalur kemana. Contoh misalnya di sini, jalur river itu mulai dari kaki ya. Dari kaki naik ke atas, sampai ke area pinggang, sampai ke area perut, sampai ke area ke dada. Sedikit saja teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman sakit di area sini, di area rahim bagi wanita. Kita coba melihat ternyata jalur meridian ini juga menyentuh area situ. Berarti ada kemungkinan penyakit dari rahim ini itu disebabkan oleh jalur liver yang macet.
Ceritanya seperti itu ya. Sama dengan tadi yang di tangan misalnya. Yang di tangan misalnya di sini kok ada rasa nyeri sekali. Ternyata setelah kita lihat di situ ada meridian paru, ada jantung, ada perikardium. Mana yang paling dekat sakitnya, maka kemungkinan jalur itu sedang diserang oleh patogen. Lambung ternyata juga sama. Lambung juga akan mengenai sini. Lambung kan sebelah kiri ya. Lambung ada di sebelah kiri di bagian sini. Ternyata penyakit lambung itu bisa disebabkan oleh liver. Penyakit lambung berarti bisa disebabkan oleh liver. Ya. Oleh sebab itu kita bisa menterapi orang penyakit lambung dengan menterapi livernya. Di dalam musing itu ada liver menindas limpa. Limpa adalah saudara dari lambung. Kemungkinan dia sedang menindas si lambung, maka livernya dilemahkan, lambungnya dikuatkan, sehingga seimbang lagi. Nah, ini teman-teman sekalian yang dari dulu saya sampaikan bahwa yin yang 5 unsur, 4 unsur, ini akan kepake sampai ke akhir pembelajaran kita di traditional Chinese medicine ini. Baik, ini jalurnya teman-teman sekalian ya. Nanti setelah ini teman-teman download aplikasi AkuPoint Index lah ya. Nanti saja, jangan sekarang, nanti tidak fokus dengan materi yang disampaikan. Baik, ini jalur liver. Kemudian ada kasus misalnya laki-laki yang tidak bisa ereksi atau wanita yang tidak bisa, mohon maaf, yang tidak bisa basah area misfinya. Atau terjadi yang namanya amenorea, kemudian keputihan, ternyata itu bisa dari liver. Jadi ketika teman-teman menterapi di sini dengan obat-obatan yang ditaruh, jangan lupakan meridian yang mengalir di situ. Karena nanti bisa terulang terus penyakitnya, bahkan bisa diturunkan nantinya kepada anak. Ingat teman-teman sekalian, penyakit itu menjadi istilahnya ya, direkam oleh tubuh kita. Dan rekaman itu nanti bisa masuk ke dalam DNA yang kelak akan turun kepada anak. Jadi tugas terapis itu tidak hanya, ini obatnya ini, sembuhkan itu, segera. Tidak. Bagaimana cara kita memutus supaya tidak terulang lagi penyakitnya. Itu baru penyehat teman-teman sekalian. Berat tugas kita ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian saya lanjutkan dulu ke limpa, setelah itu kita ke tanya jawab ya. Nah, limpa teman-teman sekalian ini merupakan organ yang sangat-sangat luar biasa di dalam TCM. Karena medis kita tidak terlalu mengenal yang namanya limpa. Ya, sampai beberapa dokter juga menegaskan hal itu. Seperti Dr. Richard, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Beliau mengatakan kami di medis memang tidak terlalu mementingkan limpa. Tetapi di TCM, karena beliau juga lama belajar TCM, itu limpa luar biasa. Ya. Dan di dalam kedokteran Tibbun Nabawi juga menyatakan bahwa limpa dan lambung ini menjadi sumber kehidupan manusia secara alamiah begitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Limpa ini banyak sekali teman-teman sekalian fungsinya. Ini saya tulis hanya beberapa saja dari puluhan fungsi dari limpa ya. Di antaranya adalah dia berperan dalam pencernaan makanan dan minuman. Limpa lambung kita sebut dengan akar kehidupan. Limpa lambung kita sebut dengan akar kehidupan. Kemudian sarihara makanan oleh limpa ini nanti dikirim ke paru-paru, kemudian disebar ke seluruh tubuh. Nah, ya ada sedikit persamaan dengan dari jantung. Kalau dari medis nanti dari usus halus atau dari lambung begitu ya, dikirim ke masuk ke usus halus, nanti masuk ke jantung, disebar ke seluruh tubuh. Secara TCM dan Tibbun Nabawi pun dari limpa, lambung nanti disebar ke paru-paru dulu, baru dihujani ke bawah. Paru-paru kan di atas. Jadi seperti menghujankan air ke bawah, menghujankan saripati-saripati ke bawah. Dari jantung kena sampai ke bagian kandung kemih. Semuanya kena. Ini filosofi teman-teman sekalian. Ini filosofi. Jadi hujan itu berkah. Hujan itu berkah, sebagaimana paru-paru kita menghujani organ-organ kita itu dengan nutrisi-nutrisi yang super hebat. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya.
Saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama yaitu saya punya pasien, seorang klien, dan dia itu setiap hari merokok terus, tapi dia selalu minum herbal. Itu kira-kira paru-parunya itu bisa menghitam atau akan seperti biasa aja gitu ya? Baik. Kita coba jawab ini setelah selesai bab ini ya, insya Allah. Baik, mohon izin Ibu saya lanjutkan dulu. Ini sedikit terpotong sepertinya. Mana tadi? Ya, ini kita sudah masuk ke meridian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, meridian limpa itu juga mengalir dari bawah ya. Nah, limpa ini teman-teman sekalian ini selalu perlu kita sentuh. Nah, nanti praktek teman-temannya nanti tusuk di limpa 3. Maaf, limpa 6 ada di sini. Nanti saya kasih tahu titiknya di mana, cara mencarinya ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ternyata limpa ini juga melewati sampai kepada perut bagian bawah. Sebenarnya ini panjang nih sampai atas juga ada dia. Ya, nanti teman-teman coba lihat di Acupoint Index. Pada intinya teman-teman limpa ini sering jalur yang disentuh. Bahkan dia masuk ke dalam titik general akupuntur. Nanti kita akan coba mencari titik limpa 6. Baik, sekarang saya coba buka sesi tanya jawab dulu ya. Dari Ibu tadi yang bertanya merokok dan tetap minum herbal. Iya. Dan ini seorang wanita, Ustaz. Iya, ini seorang wanita. Dia merokok aktif setiap hari itu paling enggak katanya 6 biji gitu. Terus tapi dia selalu aktif minum herbal. Kayak produknya Pak Haji ataupun HNI gitu, kayak kopinya ataupun jadi spray itu semuanya tuh herbal gitu. Nah, itu apakah berpengaruh dengan ini paru-parunya gitu, Sifu? Ataukah kemungkinan nggak apa-apa atau gimana ini, Sifu gitu? Baik, barakallahu fikum. Konsep dasar saja teman-teman sekalian, oksigen yang Allah buat itu kan tidak nampak. Oksigen yang sehat itu Allah buat nggak nampak. Paling banter-banternya nampak itu kalau oksigen yang bercampur dengan natrium klorida NaCl. Jadi seperti ada buih-buih, seperti air-air yang basah begitu. Itu sebenarnya juga manifestasi sih dari oksigen. Jadi oksigen itu teman-teman tidak nampak, maka asap-asapan itu akan mencederai paru-paru. Rokok itu asapnya lembab kering, panas kering dia teman-teman sekalian. Maka paru-parunya pasti rusak. Saya jamin pasti rusak. Ini secara kedokteran barat, Tibun Nabawi, TCM semuanya sama. Pasti rusak. Kemudian bagaimana dengan dia meminum herbal terus? Gimana ya? Seperti seorang sekarang minum madu, kemudian sebentar minum racun. Berontak nanti tubuhnya. Saya tidak connect dia sebenarnya ya. Jadi 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan hilang. Seperti itu ya. Kemudian ada satu hal teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan tentang paru-paru tadi ya. Tentang rokok yang saya sampaikan tadi, kalau akan tetap merusak. Karena Allah sudah menciptakan oksigen ini gratis dan dia tidak berwujud. Jadi kalau asap-asapan itu sangat berpengaruh kepada paru-paru. Dan nanti akan mempengaruhi nutrisi juga. Sebagaimana tadi disampaikan, nutrisi akan juga disebabkan oleh paru-paru melalui energi Qi-nya. Belum lagi nanti herbalnya apa ini, kalau kita kaji lagi herbalnya apa. Karena setiap herbal itu punya rasa, setiap herbal itu punya sifat, punya infinitas, bahkan dia punya jiwa dan punya rupa. Masing-masing nanti punya kisahnya sendiri-sendiri. Jadi nanti dinasihatin aja Ibu, sampaikan aja kalau herbalnya kemungkinan tak memberikan manfaat yang signifikan bagi dia.
Kira-kira seperti itu ya ya, dengan segala kerendahan hati saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Baik, saya coba baca ke chat dulu ya. Setelah ini ke siapa nih, Mbak Heni mungkin ya. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus tidak? Baik. Kalau cepat keringatan berarti masalahnya di jantung. Belum tentu di jantungnya. Tetapi secara klasik, iya jantungnya bermasalah. Tetapi kalau keringatannya di dingin, tiba-tiba keringatan itu biasanya lemah di jantung. Baik. Kalau telapak kaki sering sakit saat bangun tidur, itu jalur meridian mana dan terapinya apa? Ini sudah berbicara tentang terapi ya. Telapak kaki sakit dan bangun tidur, ini stretching aja deh. Stretching dulu ya. Kemungkinan ada beberapa meridian yang memang tidak mengalir dengan normal. Ya. Perikardium yang bocor apa masih bisa disembuhkan dengan konsep TCM? Dan apa sama dengan jantung yang bocor? Dari beberapa sinse sepuh begitu ya, itu masih bisa. Bahkan ada yang menyembuhkan kasus bocor jantung dengan makan bayam. Tetapi ini dengan diagnosa yang sangat dalam, teman-teman sekalian. Dan ini saya masih belum sampai sana ya, jujur saja. Tetapi secara TCM bisa. Secara TCM bisa. Perlu nanti pengkajian lagi. Kira-kira sebabnya di mana? Genetik kah, atau dari liver kah, atau dari limpa yang bermasalah. Mudah aja cek parunya, suruh foto ronsen toraks saja apakah masih bagus atau tidak. Saya coba kasih clue ya tentang paru-paru teman-teman sekalian. Paru-paru itu bisa dilihat dari BAB yang lancar, bisa dilihat dari mata yang jernih dan bening, dan bisa dilihat dari kulit yang bagus, mulus begitu, dan paling tidak kita bisa lihat dari bibir yang warnanya merah. Merahnya alami ya, tapi kalau bibirnya sudah hitam itu sudah tanda-tanda paru-paru, liver itu, paru-paru dan usus besar itu pasti bermasalah walaupun BAB-nya rutin. Apa mau tanya tentang shower tadi, bukankah kalau mandi langsung terkena kepala itu menyebabkan stroke? Mohon pencerahannya. Tergantung stroke-nya apa ya. Dan ini mandi itu sebenarnya baiknya tuh dari kaki dulu. Jadi dari kaki disentuh ke atas baru kepala ke bawah. Ya. Stroke itu sebenarnya sebabnya gimana sih? Jadi ketika otak itu panas, dia disiram air dingin. Seperti fenomena kita dulu belajar masih SD mungkin ya. Gelas yang panas disiram air dingin kan pecah. Nah, ceritanya seperti itu. Baik, silakan siapa nih, Mbak Heni, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustadz, ini sih kasusnya ya mungkin apa namanya, kasus sejuta umat. Penyakit asam lambung Ustadz. Saya ada teman sendiri gitu kan. Ketika dia penyakit asam lambungnya tuh muncul gitu, sampai menyebabkan sesak nafas Ustadz. Malahan efeknya tuh biasanya kalau misalkan emang nggak langsung ditangani, emang seakan-akan katanya sampai kayaknya emang mau meninggal gitu Ustadz. Itu sebenarnya pertolongan pertama untuk yang mengalami asam lambung yang lagi naik itu harus diapain gitu. Bahkan katanya sampai 2 minggu berturut-turut pernah sembuhnya tuh paling cuma 2 hari doang, habis itu kambuh lagi sampai nggak mau makan, terus badannya pun sampai akhirnya jadi kurus banget gitu Ustadz. Mungkin titik-titik mana aja yang titik-titik meridian mana untuk penyakit lambung itu ya, plus mungkin herbalnya yang benar-benar ampuh kali ya. Itu aja sih Ustadz.
Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh izin saya bertanya, alis dari rekan panjenengan itu cenderung naik apa turun? Alisnya. Alisnya sih turun ya. Baik, turun. Bibirnya cenderung turun ke bawah apa naik ke atas? Aduh. Untuk sekarang nggak tahu. Yang sekarang Baik. apa yang kapan tuh? Yang sekarang aja. Yang sekarang Kalau lagi diem gitu. lagi diem ya itu turun gitu loh. Mungkin emang Baik. karena efek dari itu juga mungkin ya. Baik. Secara ringkas memang fix ada lambung bawaan memang ya. Memang karakternya dia ada lambung bawaan. Ada beberapa teknik mungkin yang bisa jenengan kasih saran ke beliau. Yang pertama adalah sering-sering tenangkan livernya dulu. Nah, nanti liver 3 yang bakal kita tusuk teman-teman sekalian itu bisa sering-sering dimanipulasi. Itu nanti ada di kaki ya. Nanti kita coba lihat gambarnya lagi. Kemudian yang kedua, kuatkan paru-parunya. Kuatkan paru-parunya dengan cara bagaimana? Bisa dengan totok punggung nih di bagian atas. Di antara belikat itulah nanti sering dicari aja titik yang sakit, itu nanti di totok punggung. Untuk makanannya bagaimana? Saya coba kasih tips dari 2 tips ya. Ini dari Tibun Nabawinya itu dengan Nabi kita menggunakan celak nanti digunakan saja ke beliau. Tapi kalau perempuan mungkin saya anjurkan untuk malam hari saja, besok paginya dibilas. Celaknya celak dari batu ismit. Celak buat mata gitu? Iya. Oh. Baik, itu nanti arahnya menenangkan liver secara jiwa. Kemudian coba rutin menggunakan labu kuning. Labu kuning nanti dibuat bubur juga boleh. Selanjutnya juga pilihannya nanti ada talbinah. Ini dari Tibun Nabawi. Kemudian dari herbal tradisional mungkin bisa menggunakan kunyit, turmeric itu. Kunyit, kemudian satunya itu temulawak, itu nanti bisa digunakan juga. Kemudian herbal dari tradisional Chinese-nya panjenengan nanti coba berikan yang sering saya pakai sih huang chi ya, itu paling enak. Dia nanti ada ke arah tonik limpa atau penguatan limpa dan paru. Itu selanjutnya ajarkan untuk tetap tenang ya, jangan jelimet kalau ada pikiran begitu. Dia arahnya ke melankolis sebenarnya kalau saya dengar kisah dari yang jenengan sampaikan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya jawab, Akhi. Maaf Ustaz, satu lagi. Kalau misalkan dalam keadaan emang lagi kambuh gitu, apa emang masih bisa dicegah gitu, nggak sampai harus ke rumah sakit gitu? Apa Baik. emang ujung-ujungnya emang harus ke rumah sakit? Baik. Dari yang saya lihat karena kebetulan kakak juga ada yang seperti itu ya, kronis dia. Biasanya kalau sudah sampai nyeri banget, itu nanti orang bisa hilang kesadaran, bisa pingsan. Jadi mungkin baiknya memang segera dibawa ke rumah sakit kalau memang sudah tiba-tiba ya. Tetapi kalau masih ada jeda, dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa ngomong, aduh sakit begitu, saya cenderung menggunakan ini titik LI di sini, LI 4 sini, titik Hegu. Nanti kita coba cek ya. Titik yang ada di sini nanti kalau teman-teman beginikan tangannya, di sini ada bendulan ini kecil, itu nanti ditekan-tekan saja. Ini biasanya kita gunakan untuk titik analgetik, titik anti nyeri, anti sakit. Itu dipencet aja dua-duanya. Begini modelnya, mencetnya begini. Insya Allah sejauh ini saya pernah sakit gigi gunakan titik itu juga reda. Mudah-mudahan kasus-kasus liver jiwa juga bisa diredakan dengan itu. Untuk minuman, saya gimana? Diulang. Untuk minuman coba dengan teh hangat aja. Teh hangat diminumkan. Tapi nggak usah pakai gula deh. Karena dia gula pasir itu menyebabkan liver jiwa panas. Nanti liver itu membakar si lambung lagi. Nanti asam lambungnya naik lagi. Bisa ada gambaran Mbak Heni? Ya udah Ustadz, makasih ya. Saya barakallahu fiik. Baik, sekarang dari Mas Puji dulu.
Mbak Hesti, kita sampai jam berapa ya? Iya, Assalamualaikum. Sampai jam 21.30. Jadi masih ada setengah jam lagi dari sekarang. Ya, baik. Silakan Mbak Mas Puji. Oh, Mbak Puji ya. Assalamualaikum. Mbak Ustaz. Oh iya, baik Mbak Puji, mohon punten. Ya, apa? Ana mau nanya, kalau kasusnya seperti ini Ustaz. Jadi mungkin ini lebih ke kasus yang sedang Ana hadapi ya. Jadi ibu itu kan habis kecelakaan tuh. Jadi kepalanya itu ada benturan kan, mengalami benturan. Dan kejadian itu sudah 2 bulanan terjadi. Setelah kejadian di ronsen tidak ada masalah, tapi benjolnya itu masih sampai sekarang. Dan awalnya yang darahnya kayaknya darahnya membeku gitu ya, ini nggak ada lagi sih gitu, cuman benjolnya masih. Kira-kira kalau di terapi bekam seperti apa? Apakah bisa atau gimana? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama. Ana tadi kurang merhatiin yang terkait kalau untuk gigi yang sakit itu bagian mana Ustaz yang di apa sih namanya treatment gitu? Itu aja Ustaz. Syukron, Afan. Baik. Benjolan teman-teman sekalian, saya ketika masih belajar tentang bekam medis waktu di perkuliahan dulu itu, kita diajalin mengambil 3 titik piramida. Jadi atas 1, bawah 1, atas 1, samping kanan dan kiri masing-masing 1. Jadi segitiga itu diambil titik bekam. Kita nggak mengambil titik bekam di titik itunya. Tetapi secara lintah itu malah diambil memang di titik yang benjolan-benjolan itu. Nah, dari sisi akupuntur bisa nanti dicoba untuk menusuk secara agak masuk begitu ya. Secara misalnya benjolannya di sini, jadi kita tusuknya agak ke sini begitu, agak sedikit masuk ke si benjolan itu ditusuk dengan 3 boleh, 6 boleh, 8 juga boleh. Jadi ada istilah dengan 8 arah mata angin begitu ya. Itu ditusuk aja melingkar. Seyogianya teman-teman sekalian, kalau memang dari ada kasus dari luar gitu, maksudnya ada trauma dari luar, kita biasanya sih tidak terlalu banyak memberikan intervensi ya. Kalau tidak memberikan penyakit dan keluhan, dibiarkan itu lebih aman. Ya, terkadang hal-hal seperti itu kalau sering di otak-atik itu malah bisa hidup. Dia jadi selnya jadi hidup. Dia jadi istilahnya tuh kayak keganggu kemudian menyerang tubuh itu sendiri. Seperti itu. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian sakit gigi. Sakit gigi ini ada 2, teman-teman. Sakit gigi karena liver yang panas. Sakit gigi karena salah makan begitu ya. Sakit gigi karena salah makan. Karena saya mendapati nih, jujur saja saya mendapati beberapa orang yang giginya bagus sekali tapi juga sakit gigi gitu. Dan ada orang yang giginya rusak sekitar 6 gitu ya di bagian geraham belakang, tapi nggak pernah sakit gigi. Ini saya ada sesuatu pasti di sini. Ternyata saya coba tarik ke dalam musing teman-teman sekalian. Ternyata sakit gigi itu kan adalah manifestasi dari tulang sebenarnya. Ya. Gigi itu adalah manifestasi dari tulang, dan tulang itu ditanggung-jawabi oleh ginjal. Ginjal itu adalah ibu dari si liver. Ya, jadi anaknya, kalau kita punya anak, nauzubillah min zalik, anaknya itu rewel banget, anaknya itu bikin kesel gitu ya, nauzubillah. Itu kita jadi orang tua itu juga pusing. Nah, pusingnya itu termanifestasi di gigi. Kalau ini dari liver yang sedang memberontak. Kira-kira seperti itu. Maka saya cenderung ya di bekam seluncur aja, atau ditusuk di bagian liver 3 dan LI 4 sini. Ini yang tadi saya sampaikan di uyel-uyel begini, ini di sini. Jadi kalau ada apa sih namanya ini ya? Kalau digabungin antara jempol dan telunjuk nanti ada jendolan di sini, itu nanti diambil, itu ada kena titik. Coba deh teman-teman semua pegang, sakit enggak? Nanti setelah ini kita praktekin ya insya Allah. Baik, seperti itu Ibu, mungkin ada gambaran? Siap. Baik, barakallahu fiik. Ya, Mas Suheri silakan satu lagi.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, Ana nanya dua pertanyaan nih. Yang pertama itu pertanyaannya sensitif karena air hujan gitu Ustaz. Nah, jika kena air hujan, kepala langsung kena air hujan, ya bawaannya pilek, bahkan bisa berdampak ke demam gitu. Jadi apakah apa maksudnya? Kira-kira kalau yang penyakit seperti itu, apakah cocok dibekam atau terapi apa yang sangat efektif gitu, Ustaz? Yang kedua, kulit di bagian paha, betis, bahkan tangan, di bagian itu sering muncul hijau-hijau. Itu apakah sebuah penyakit atau emang apa gitu, Ustaz? Dan apakah itu baru dibekam atau diurut? Itu ada, Ustaz. Terima kasih. Baik, barakallahu fiikum. Sensitif kena air hujan. Saya coba kembangkan teman-teman sekalian ya. Air hujan itu kan datang dari luar yang mengenai tubuh. Nanti ada orang yang sensitif juga karena kena angin dingin. Jadi hujan itu sifatnya lembab dingin. Angin juga ada nanti angin yang sifatnya lembab dan dingin. Baik, pertanyaan saya kepada semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Hujan, angin, air apapun itu, ketika mengenai tubuh, apa yang pertama kali terkena? Kulit, Ustaz. Kulit, betul. Di bawah kulit ada apa? Daging. Daging itu nanti terselimuti oleh apa? Di daging itu ada apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Sedikit lagi. Sel-sel darah. Saraf. Sel-sel darah. Sedikit lagi, lebih atas lagi. Ada Kalau kita begini ada apa itu di sini? Otot. Baik, sekarang paru-paru itu tersebutkan. Kulit itu tanggung jawab dipertanggungjawabkan oleh siapa? Paru-paru. Sudah disebut. Paru-paru. Baik, otot dipertanggungjawabkan oleh siapa? Limpa. Maka orang-orang yang sensitif sekali dengan hal-hal demikian itu pasti limpa parunya lemah. Maka pengobatannya bagaimana? Kuatkan limpa paru. Caranya bagaimana? Bebas. Lemah itu teman-teman sekalian, ini saya kasih konsep. Lemah itu kondisi ketika organ atau tubuh itu lebih dingin daripada suhu aslinya. Jadi organ kita, tubuh kita itu menjadi berenergi kuat ketika panas lebih banyak daripada dingin. Kalau dia lemah biasanya itu dia cenderungnya sudah mulai dingin. Maka dikuatkan dengan dihangatkan. Caranya bagaimana? Diguasa boleh, dibekam api boleh, dibekam seluncur juga boleh. Nah, kalau dibekam medis, kalau dibekam basah, punten ya, saya bagi 3 nih. Bekam basah secara medis oke. Bekam medik. Secara tibun nabawi oke. Secara TCM tidak. Kita tidak melakukan bekam basah pada itu. Tetapi dikuatkan dengan dimasukkan energi panas di tubuh itu. Herbalnya apa? Herbal yang bersifat hangat dan berwarna kuning. Apa saja yang berwarna kuning, teman-teman? Jeruk. Kunyit, labu kuning, jeruk. Labu kuning, jeruk, oke, itu bisa masuk. Itu kira-kira yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kulit paha, betis, tangan. Paha, betis, dan tangan. Muncul warna hijau. Saya masih belum dapat gambaran warna hijaunya ini seperti apa. Hijau cenderung ke hitam, hijaunya terang apa gelap atau bagaimana, Mas? Ya agak gini, agak gelap sih, ada seperti warna hijau, tapi dia kan agak warna hitam-hitam juga gitu. Baik. Apakah itu darah menggumpal atau apa gitu kan? Jadi apakah cocok dibekam atau diurut-urut gitu? Baik, barakallahu fikum. Saya kasih clue cara berpikirnya teman-teman sekalian. Coba kita flashback ke materi using buat teman-teman saya semua yang hadir pada malam hari ini. Warna cenderung kehitaman ya. Gelap lah begitu ya. Ya, saya mulai ada gambaran. Warna gelap, warna hitam itu adalah khas dari organ mana? Ada yang masih ingat? Warna hitam deh saya.
Ginjal. Ginjal. Berarti bercak-bercak yang tumbuh pada kulit dimanapun itu pasti ada kaitannya dengan organ ginjal. Kaitan dengan organ ginjal. Biasanya sih defisiensi zinc ginjal. Jadi energi ginjal itu sudah lemah sebenarnya. Nah, kalau ini timbul pada anak-anak yang masih sekolah, katanya sih kalau anak pondok yang belum gatal-gatal, belum kurek-kurek begitu tubuhnya itu belum mondok. Itu jiwa, teman-teman sekalian. Nggak cocok mondok sebenarnya. Punten ya, nggak cocok mondok. Artinya ya boleh sih mondok, tetapi dibarengin orang tuanya tuh ekstra banget. Jiwanya nggak kuat sebenarnya. Ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman sekalian? Dibekam boleh nggak? Saya cenderung bisa dibekam, tapi di titik-titik yang arahnya dari tengah ke atas. Kalau saya pribadi dari beberapa kasus yang ada, saya akan mengambil titik liver sebelah kiri. Jadi di tulang belakang nanti diambil sebelah kiri. Pokoknya kiri 2, kanan cuma 1, atau kiri 3 berarti kanan 2. Nanti diambil di titik-titik yang nyeri tekan saja. Kira-kira seperti itu, Mas Suhairi. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Nanti dipijitnya juga bisa dipijit dari bawah ke atas. Tapi caranya nanti teman-teman mijitnya pakai konsep yin dan yang. Jadi kita memasukkan energi ke ginjal. Ditekannya pelan, nanti kemudian ditekan agak keras ke atas. Tekan pelan. Kalau saya sih saya ginikan dulu, diginikan, baru ditekan ke atas. Ginjalnya digetar, tekan ke atas begitu. Ada gambaran ya buat teman-teman yang lain juga ya. Baik. Kita tinggal 15 menit lagi nih teman-teman sekalian. Ini masih banyak kayaknya materinya ya. Coba saya kembali dulu. Oke dah, ini nanti teman-teman nanti bisa download ini ya. Teman-teman nanti bisa download Aku Point Index. Ya, nanti dipelajari di sana. Baik. Teman-teman, saya mohon izin ya. Mohon izin kita coba praktek saja. Ini waktu kita juga tinggal sedikit ya, 15 menit. Baik, sekarang semuanya open cam. Yang bisa open cam, monggo silakan open kamera. Ini ada jarum. Saya sekarang bawa jarum. Ini 1 cun saya punya ini. Ya, 1 cun. Bolehlah bebas teman-teman punya berapa cun, nggak apa-apa dipakai. Nah, saya ingin memperkenalkan bagaimana cara menusuk. Ya, bagaimana cara menusuk. Pastinya nanti beberapa praktisi hebat mungkin punya cara yang berbeda, cuman ini dari saya yang masih al-faqir ilallah ya. Saya ingin memperkenalkan dari jarum teman-teman sekalian, supaya kita benar-benar bisa menterapi orang sesuai dengan manusia itu secara holistik, punya jiwa dan punya raga. Saya stop share dulu ya. Baik, semua bisa melihat kamera ya. Baik, sekarang coba teman-teman angkat jarumnya masing-masing. Kemudian bagaimana cara memegang jarum? Coba lihat di kamera. Oh, layarnya hilang. Coba ke musim semi. Coba buka ke musim semi, dicari. Udah, Sat. Baik, yang lainnya bagaimana? Sudah semua belum? Udah. Aman. Baik. Saya akan coba praktek 2 kali di tangan saya. Nanti teman-teman coba perhatikan. Ya, coba perhatikan dengan baik-baik. Jarum 1 cun bukan, Ustadz? Iya, ini kebetulan saya punya 1 cun. Saya sering makainya 1 cun. Ya. Baik, teman-teman coba lihat jarum ini. Cara megangnya itu seperti ini. Dan jari tengahnya seakan-akan menyentuh, tetapi dia tidak menyentuh. Oke, sampai sini bisa dilihat. Nah, cara menusuknya teman-teman sekalian, kita menggunakan adab. Kita menggunakan adab. Jadi adab kita adalah mengetuk pintu atau salam dulu, kemudian mengetuk pintu dan masuk. Kan begitu ya cara kita masuk ke rumah orang ya. Salam, kita ketuk pintu, kemudian masuk. Jadi salam kita adalah kita mendekati tangan pasien kita. Saya akan tusuk ya. Saya ngambil titik inilah, kebetulan lagi nggak enak di sini. Salam, kemudian mengetuk pintu adalah menyentuhkan tangan ini. Kemudian disentuh aja, ditekan nggak apa-apa, kemudian ditusuk.
Oke. Baik, saya ambil jarum yang kedua sekarang. Teman-teman akan mendapatkan rasa yang berbeda ketika seorang praktisi tiba-tiba datang dan tiba-tiba nusuk. Kira-kira enak mana teman-teman sekalian? Lebih etis mana? Etis yang pamit yang pertama. Yang pertama. Yang Dulu. pertama. ngucapin Lebih salam enak dulu yang- Ustaz. Iya, salam dulu. Ketuk pintu baru kita masuk. Nah, jadi di situ sebenarnya ada konsep dari yin dan yang. Jadi kita menyapa dengan jiwa, kemudian baru menyapa dengan sentuhan tangan organ. Baik, ada gambaran di sini? Ada Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Ada. Baik. Sekarang saya coba cabut. Cabutnya juga sama, permisi, balik pulang dan salam. Permisi, balik pulang dan salam. Akan berbeda rasanya ketika tiba-tiba kita cabut. Baik, saya ulangi lagi tutorialnya. Wow. Saya ulangi tutorialnya di tangan Hegu saya ya. Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya. Nggak perlu dipijit-pijit dulu Ustaz. Boleh, kalau mau boleh. Sama itu kan seperti ketuk pintu. Ketuk pintu ada yang Assalamualaikum, ada yang Assalamualaikum. Orang kalau salam kan banyak caranya ya. Pijat si mandi. Assalamualaikum, Bu. Iya, ya begitulah kira-kira. Sekarang saya akan coba di Mandi sini. kelamaan. Baik. Tadi apa tadi? Kita salam dulu, mendekati. Kemudian kita ketuk pintu. Kemudian baru kita diizinkan masuk, baru kita masuk. Sampai mentok Sekali nggak lagi, itu, Pak? Sampai terasa Cucinya itu rasanya tuh sudah ada nyelekit sedikit. Ini masih bisa didorong masuk kalau belum kena. Sampai orangnya bilang au gitu ya, Ustadz? Ya, paling tidak itu. Rasanya kayak spektrum itu ya, Ustadz? Iya, betul. Kesesuaian rasa tegal itu sama ya. Sekarang saya kasih gambaran yang tadi lagi. Sekarang ada kita tiba-tiba datang, pasien datang tiba-tiba kita tusuk. Ya, jadi lebih enak mana tadi yang pertama ya, lebih etis lah ya. Aba-aba dulu Ustaz. Tanpa aba-aba. Baik, saya cabut lagi teman-teman sekalian, tempelin, tarik. Tempelin, tarik. Baik. Nah, sekarang kita coba di 3 titik ya. Titik Hegu nih teman-teman coba cari. Ayo, sekarang semuanya ginikan tangan. Oke, di sini ada ada ginian ya. Itu coba teman-teman pencet aja. Ada yang sakit tidak? Ada. Ini ada yang tanya, ada. Nggak sakit? Iya, kalau kita bertamu ke rumah orang itu sopan santun kan kita disuguhinnya juga enak. Banyak yang disuguhin biasanya. Oke. Pencet ini. Kalau misalnya sudah sakit nih, sudah nemu sakitnya, dikasih tanda aja. Dikasih tanda, nanti baru ditusuk lagi. Baru ditusuk lagi, baru kita tusuk. Coba sekarang teman-teman tusuk. Jadi yang di pas yang sakitnya gitu ya? Pas yang sakitnya. Sudah ada yang nusuk belum? Sakit nggak sih? Masih apa Ustaz? Masih agak ragu-ragu karena takut sakit gitu Ustaz. Takut sakit. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah ada gambaran ya. Pakai ini aja. Pakai bantuan sedotan gimana Ustaz? Sedotan itu maksudnya? Sedotan itu loh, air mineral kan ada kayak gitu. Oh, boleh. Boleh, nggak apa-apa itu. Apa namanya? Udah Ustaz. Oh, sudah. Dalamnya segimana sih Pak Ustadz? Ini nyampe udah ada doang apa gimana? Nyampe ngilu Ustaz. Baik. Ada beberapa tanda. Saya coba bagi kedua ya. Kalau teman-teman hanya menggunakan jarum saja tanpa elektroakupuntur, maka dianjurkan sampai kena tecinya. Bagaimana rasa teci itu? Sensasinya adalah kayak kesetrum,
atau terasa panas di sebagian rekan, atau terasa pegel-pegel. Nah, pegal, ngilu. Nah, Kalau coba ngenyut nah, gitu gimana ngenyut? Ya. Nah, sama ngenyut juga ada, berarti ada reaksi kena dia itu. Oke, kemudian kalau pakai elektroakupuntur tidak tepat pun tidak apa-apa karena dia punya radius. Saya coba gambarkan ini ya. Ini misalnya ini saya pakai ini. Baik, coba teman-teman lihat ini, saya ada sedikit gambar. Baik, kelihatan tidak ini? Kelihatan. Baik. Kelihatan, ini teman-teman sekalian, ini misalnya ini jalur meridian. Yang garis lurus ini adalah jalur meridian. Dan titik hitam ini adalah titik teci yang akan kita tusuk seharusnya. Tetapi ketika kita ingin menggunakan alat elektroakupuntur, kok agak meleset dan kita sudah cari-cari tecinya kok nggak dapat. Ya udah deh kita tusuk di situ. Ketika kita menyalurkan ini ke elektroakupuntur, maka dia punya radius getar namanya. Kira-kira si titik ini masuk nggak ke dalam radius ini? Masuk, Ustaz. Masuk, berarti dia akan kena nanti. Ya. Dia akan kena itu. Tetapi sebaiknya sih tetap dikenakan dulu tecinya. Jadi kalau sudah dikenain itu disentil tuh sudah jelep-jelep gitu, sudah ada reaksi dari tempat yang akan kita tusuk. Baik, ada gambaran di sini? Ada. Baik, alhamdulillah. Berarti berlaku radius ya Ustadz ya? Iya, berlaku radius. Berlaku dengan radius. Ini cukup memudahkan sih kalau dengan menggunakan elektroakupuntur. Lamanya berapa ya? lama Ustaz? Gimana? Ya harus dalam. Berapa lama Ustaz dicabutnya Ustaz? Baik, untuk berapa lama? Kalau teman-teman menggunakan elektroakupuntur itu 15 menit untuk tonifikasi, 20 menit untuk netralnya. Jadi nanti tubuh akan mentonik dirinya sendiri atau mensedasi dirinya sendiri. 20 menit. Mohon maaf teman-teman yang mungkin agak berbeda dengan beberapa guru-guru yang lain, tetapi ini saya coba tanyakan langsung kepada beberapa sinse dan jawaban mereka seperti itu. Nah, kalau 20 menit ke atas atau 30 menit ke atas malahan itu akan menyebabkan sedasi, melemahkan organ, pakai elektroakupuntur. Tetapi kalau tanpa elektroakupuntur hanya ditusuk jarum saja, jarum saya mana ya? Hanya ditusuk jarum saja maka bebas. Sampai 30 menit juga nggak apa-apa. Tapi saya pernah lihat bisa naik sendiri itunya, jarumnya. Itu ototnya kaku. Nah, nanti sebenarnya ini seru kalau dibahas. Nanti ada otot halus atau raga halus, itu sebenarnya adalah aktivitas dari jiwa. Jadi jiwa itu dia mempengaruhi otot dalam, serat otot namanya kalau di beberapa bela diri. Serat otot. Jadi otot di luarnya itu biasa tapi kencang di dalamnya. Nah, ketika alat itu masuk, kita tusuk jarum itu masuk ke sana, kemudian kok tiba-tiba dia keluar sendiri, berarti ada jiwa yang kaku di dalam. Orang-orang seperti ini itu bagus banget kalau rutin untuk dilakukan bekam seluncur atau pijat-pijatan atau bekam basah lah ya. Di beberapa titik al-kahil, al-katifain itu juga sangat membantu. Baik, bisa difahami di sini? Ya. Sedikit Ustaz Afwan. Tadi kan saya tusuk di bagian sini, terus ini agak nyeri di bagian di atas apa ini? Di atas siku ini Ustaz. Berarti ada di atas siku sini. Agak nyeri. Tadi saya tusuk di sini. Videonya yang mana ya? Agak nyeri. Videonya yang Jamaluddin. oleh Wali Mandar. Saya nggak temukan. Baik, gimana tadi agak nyeri ya? Agak nyeri di atas sikunya, Ustaz. Agak nyeri di atas sikunya. Kena tulang tidak? Enggak, tidak kena. Baik. Assalamualaikum. Mudah-mudahan tecinya kena ya. Mudah-mudahan tecinya kena. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Butuh berapa lama sih, Pak? Ya. Kalau tanpa elektroakupuntur cukup bebas ya.
lama juga nanti malah ketiduran. Bukan, maksudnya kita biar bisa seperti Pak Ustadz berapa lama belajarnya? 10 tahun. Ya, Sering praktek, Pak. secukupnya lah. Sering-sering dipraktekkan. Hanya butuh rasa, teman-teman sekalian. Ya, Mbak Hesti, monggo. Takut juga, Ustaz. Belum pernah praktek. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengingatkan kembali waktu Zoom kita tinggal 4 menit lagi Ustadz ya. Kita tinggal. Oh, berarti udah bisa dicabut ini. Lanjut aja. Toleransi sampai jam 10. Ini tinggal kesimpulan akhir aja kalau udah selesai ya, soalnya batas waktu maksimal Lanjut Zoom aja, kuliah Ustaz. hanya sampai setengah 10 aja ya. Nggak lebih Sampai dari Piala itu. Dunia. Satu jaran. Siap. Baik, kesimpulan akhir kali ya, teman-teman sekalian. Baik, kesimpulan akhir. Apa yang teman-teman sudah pelajari dari awal, dari dasar-dasar, mudah-mudahan tetap bisa diangan-anganin ya. Tetap bisa dipelajari kembali ya, karena nanti di diploma 2 teman-teman itu lebih mendalam lagi dan arahnya adalah banyak ke kasus-kasus dan pembahasan banyak dengan buku-buku oleh guru kita Syiful Ihsan hafizahullah taala. Nah, saya di sini teman-teman sekalian mencoba untuk membawa rekan-rekan semua ke memahami TCM ini secara mendasar sekali ya, secara konsep-konsep dan secara filosofi. Dan ingat pesan saya teman-teman sekalian, TCM ini bukan hafalan. TCM ini bukan hafalan, tetapi memang ada yang harus dihafalin, seperti misalnya pusing itu seperti apa, yin yang itu apa, namun aplikasinya adalah pemahaman, perenungan kita. Nanti pada diagnosa lidah, saya tidak tahu di sini ada diagnosa lidah apa tidak. Itu yang kita masukkan ke diagnosa lidah itu adalah 5 unsur. Jadi 5 unsur itu semua bermain di sektor lidah, diagnosa, di sektor karakter manusia, ya, di sektor herbal sekalipun kita menggunakan unsur itu. Ya, namanya juga traditional Chinese medicine ya, mainnya ya ke 5 unsur, 4 unsur, 2 unsur, dan karakter manusia. Nah, kemudian untuk malam hari ini teman-teman sekalian ya, materi kita tentang jalur meridian ini. Jalur meridian ini teman-teman bisa manipulasi dengan apa caranya. Kalau akupuntur ya dengan menggunakan jarum tadi, elektroakupuntur dengan menggunakan elektro dan jarum, pijat dengan tekanan refleksi, pijat juga bisa, bekam juga bisa, sama semua bisa masuk. Ketika konsep kita pegang seperti kita memegang kunci, kita bisa masuk di banyak lini pintu ya dengan kunci yang sama sekalipun teman-teman sekalian. Ada saya lihat itu satu kunci itu bisa digunakan membuka banyak pintu. Saya pernah lihat itu orang punya itu ya, tapi nggak tahu ini dibuatnya seperti apa. Ya, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya masih sangat banyak kekurangannya. Itu pun datang dari diri saya pribadi dan kejahilan yang memang masih mengendap di dalam diri saya, dan kita sama-sama belajar di sini. Kemudian kebaikan, kebenaran, dan ilmu yang mulia hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis dan saya kembalikan kepada Mbak Hesti. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Silakan Mbak Hesti ditutup. Ya, baik, untuk perkuliahan malam ini kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mewakili tim pusat menghandle Ustadz Aprizal. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk malam ini. Semoga ilmu yang didapat malam ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan pada teman-teman semua. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup semua dengan doa kafaratul majelis sekali lagi ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka